selamat datang di Delivel. Seperti yang diketahui, salah satu yang identik dengan Kabupaten Subang adalah buah nanas. Nah, buah nanas yang sering dijadikan oleh-oleh pada saat datang ke Subang ini, kini sudah banyak juga loh produk olahannya. Salah satu produk olahan nanas dan layak sekali untuk dijadikan oleh-oleh khas Subang adalah Delivel. Wow, penasaran seperti apa bukan? Yuk kita simak liputan selengkapnya. Kalau oleh-oleh ini kan berarti urusannya dengan buah tangan ya. Jadi yang asli, yang original, khas dari daerah tertentu. Nah kebetulan pada saat itu saya di tahun 2003 sampai dengan 2007 itu kan kuliah di IPB. Di sana saya suka bingung kalau oleh-oleh karena yang namanya anak-anak remaja gitu kan kuliahan itu mereka sukanya kan istilahnya yang modern gitu kan. Tradisional juga nggak terlalu suka yang manis-manis. Sementara kalau di Subang sendiri kan terkenalnya kayak dodol nanas, wajib nanas gitu kan. Terus juga ada semacam apa ya kayak sirup nanas, kerupuk, keripik nanas gitu kan. Malah lebih condongnya sih kalau misalkan saya bawa mereka lebih welcome-nya itu kayak ranginan gitu kan. Terus kembang goyang, terus opak itu masih bisa diterima gitu. Dan yang khas dari Subang itu adalah nasi timbal komplitnya. Nah biasanya suka dibawa ke sana gitu. Ya, jadi seolah-olah kayak kok Subang itu kayaknya deso banget ya, emang nggak ada sesuatu hal yang khas yang lebih modern mak katanya gitu. Oke, it's okay lah. Saya mulai agak-agak terpikir juga sih ya juga ya bingung. Selepas itu saya menikah di tahun 2010 dan saya ikut dengan suami ke Pulau Batam ya. Selama kurang lebih 2 tahun di sana dan kembali juga rasa itu bingung apa ya yang harus saya bawa oleh-olehnya. Saya sampai bawa oncom waktu itu. Oncom daun dan juga oh ya papayas Cisaat karena lumayan kalau misalkan di sana itu karena tetangga-tetangga udah ibu-ibu jadi lumayan masuklah ke lidah mereka gitu kan. Dan kala itu saya melihat terinspirasi oleh kek pisang villa gitu. Jadi kok bisa ya pisang sebagai oleh-oleh khas Batam, padahal pisang ada di mana aja tapi bisa se-happening itu waktu di Batam. Padahal Batam itu waktu itu kalau tidak salah saya melihat itu ada perkebunannya itu buahnya buah naga. Tapi yang happeningnya itu kayak pisangnya, kayak pisang villa. Nah dari sana saya terinspirasi gitu dan ya mungkin ya suami saya juga istilahnya saya hamil waktu itu dan saya balik ternyata hijrah ke Subang. Hijrahnya juga niatnya sementara karena suami mendapatkan scholarship S3 di ITB Bandung dan saya juga mau melahirkan. Nah saya ternyata lah di sini pada saat setelah melahirkan itu dan kebetulan adik saya juga resign dari Jeko waktu itu dari Breadtalk. Terus juga ya udahlah sambil nunggu interview saya juga di sini sambil ngurusin anak gitu kan. Ya udahlah kita bikin aja gitu kan. Udah karena memang kontennya itu adalah nanas Subang ini kita cobalah bikin cake waktu itu ya. Simple adalah cake nanas. Jadi selama ini itu kan kita kalau makan cake nanas itu kalau nggak dalam bentuk roll cake bentuk gulung itu di layer ya lapis dengan di tengahnya itu ada selainya. Kita di sini bikin sesuatu hal yang baru. Jadi nanasnya itu dicampur ke dalam adonan. Karena saya itu termasuk orang yang penikmat manis tapi nggak suka manis yang legit banget gitu. Tapi saya pengen ada yang asam-asamnya. Nah, jadi saya berawal dari sana sih gitu. Saya ingin mencoba menciptakan nih kayaknya kalau misalkan memang ada cake yang cake buah apalagi nanas yang ada sensasi segarnya gitu kan itu bisa menambah sensasi rasa yang berbeda terhadap cake gitu. Ya alhamdulillah setelah trial beberapa kali karena memang cukup sulit karena nanas juga mengandung enzim bromelin gitu kan yang bisa memecah protein sementara dalam cake itu sendiri juga banyak sekali kandungan proteinnya termasuk salah satunya ada telur itu adalah komponen yang besar juga. Nah itu juga lumayan gitu kan trialnya ya alhamdulillah ternyata
diterima oleh konsumen. Dan ya makin kesini juga ada berbagai varian gitu ya. Kita juga mengeksplorasi lagi, kita juga berinovasi lagi ke pie nanasnya, terus juga ke cheese stick nanasnya, pastry nanas, terus juga ada pening cheesecake, kita bikin cheesecake nanasnya. Terus kesini juga kita bikin di minuman jus. Terus kalau nastar sih karena memang nastar itu ya everlasting lah ya, mau itu lebaran ataupun enggak. Kalau nanas kan istilahnya kalau nastar kan istilahnya selalu enak lah gitu, makan aja. Jadi harapkan di Dipal ini bisa dijadikan sebagai alternatif solusi oleh-oleh Subang yang lebih modern, yang kekinian dan eksklusif tentunya. Karena juga packagingnya juga seperti ini, ada yang pakai goodie bag. Jadi memang kan di sini istilahnya casual ya, jadi istilahnya praktis. Kalau orang pengen nenteng gitu kan enak gitu. Terus juga kalau misalkan pengen ada acara-acara yang lebih memberikan gitu ya, gift yang sifatnya spesial, mau itu acara lamaran, mau itu acara istilahnya memberikan ke narasumber pada saat ada acara seminar, ataupun misalkan ada tamu-tamu spesial, ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif solusi, yaitu berbagai olahan produk dari Dairy Pod. Ya semoga ini menjadi solusi bagi siapapun yang memang berkunjung ke Subang, orang-orang dari luar Subang ataupun masyarakat Subang sendiri yang memang mau membawa oleh-oleh ataupun sajian di rumah juga. Ini merupakan sajian yang sehat karena kita semuanya kontennya itu tanpa pengawet dan tanpa perisa. Ada rencana perluasan di luar kota Subang begitu? Untuk cabang di luar kota Subang sih sampai dengan saat ini saya belum ada, karena kan ini kontennya oleh-oleh dan saya ingin oleh-oleh itu kan istilahnya eksklusif ya. Jadi kalau eksklusif itu ya orang bertandang ke Subang ya kayak semacam oh iya aku habis dari Subang nih gitu kan, ini loh oleh-olehnya gitu. Jadi kesan datang ke Subangnya itu juga bagaimana, terus juga mereka juga bisa tahu yang namanya jalur ke Subang itu seperti apa, di Subang ada apa aja pariwisatanya. Nah jadi ya kalau saya sih sampai dengan saat ini kalau untuk buka cabang di luar kota itu belum. Tapi kalau misalkan kayak daerah Pamanukan gitu kan atau Ciater ya itu masih relevan lah. Nggak apa-apa gitu ya, bisnis adalah bisnis gitu. Memang siapa sih yang nggak mau profit gitu kan secara realistisnya ya gitu. Tapi ya kita juga jangan sampai mengesampingkan juga gitu sisi bahwa memang kita mau memuatkan branding kita di mana gitu. Jadi jangan sampai istilahnya bisnis kita itu hanya meroket di satu titik aja tapi habis gitu amblas. Nah saya nggak mau. Jadi sebisa mungkin memang branding itu gimana caranya kita pupuk gitu biar dia kuat, terus juga rasa memiliki dari customer, terus bangga juga bahwa oh iya ya aku habis dari Subang nih, orang Jakarta, orang dari luar Jawa pun misalkan ke Subang tahu misalkan karena kan kita juga kan memang di sosmed, website juga kan memang sudah ada dari Pol gitu. Bahkan yang dari bus-bus juga kadang suka transit di depan gitu, berbondong-bondong ke sini gitu kan. Dan cita rasa homemade. Jadi kita itu ingin di satu sisi kita oleh-oleh, tapi homemade-nya juga bener-bener cita rasa rumahannya itu berasa. Nah itu yang ingin saya munculkan. Jadi kalau misalnya memang oleh-oleh di pinggir jalan besar gitu kan, untuk saat ini ya di saya gitu kan pikirannya ya itu sih udah biasa gitu. Tapi saya ingin bahwa oh di rumah masuk gang juga ternyata bisa juga sih berpotensi untuk bisa dikenal gitu. Nah justru sisi apa ya keunikannya di sana yang ingin saya tonjolkan gitu, bahwa ya kalau misalkan memang kita bisa dibuat di rumah gitu kan walaupun di gang sempit kayak gini ya why not gitu kan. Sekarang istilahnya yang namanya sosmed juga bisa kita betul-betul explore lagi gitu kan lebih dalam gitu kan gimana branding, karena kan yang namanya dunia internet itu kan tanpa batas ya, sangat bisa kita
istilahnya manfaatnya sekali. Apakah COVID punya pengaruh terhadap bisnis oleh-oleh? Sangat terdampak dari mulai diberhentikannya semua aktivitas di luar, apalagi yang namanya sektor pariwisata dimati total kan. Ya udah deh, mati suri. Itu penjualan di 2 minggu aja kan, waktu itu saya ingat banget, di pertengahan bulan Maret sampai dengan akhir Maret itu saya print out, saya lihat hasil penjualan itu di laporan itu sampai 70% penurunan. Ya memang pasti sangat terdampak karena itu merupakan, oleh-oleh ini adalah kontennya merupakan sektor derivatif dari sektor pariwisata. Jadi kalau misalkan memang ya kita istilahnya misalnya kita mau keluar kota mau apa, bawa oleh-oleh. Terus sekarang yang namanya pariwisata diputus, terus juga ada kayak semacam PSBB juga kan, aturan PSBB itu juga istilahnya jangan sampai ada orang yang istilahnya dari pindah kota dari Subang ke Bandung kemana gitu kan, sangat susah sekali ya, daripada orang kemana-mana stay at home, work from home, ya udah mau kemana lagi. Kita juga tetap walaupun dalam kondisi kayak gitu, kita tetap harus bisa membaca peluang namanya seorang usahawan itu gitu kan. Ini di mana nih, sesulit apapun kita harus bisa bertahan karena kita punya karyawan yang pertama. Terus yang kedua juga kita memang ada supplier yang memang sebenarnya kayak petani yang memang harus, ya mungkin salah satunya kita sebagai salah satu pihak yang bisa membantu mereka gitu kan, dengan kita membeli nanas itu, karena pada waktu itu tuh nelponin terus WA juga, aduh teh gitu kan, ini nanas kita biasanya rame gitu kan, sekarang pengunjung juga jarang gitu kan yang lewat ke Subang gitu ya. It's okay, mudah-mudahan ini kita menjadi ladang keberkahan dan kebermanfaatan juga untuk para petani dan juga karyawan ya, alhamdulillah gitu. Kita bisa bikin produk-produk lain, berinovasi pada saat itu cukup lumayan banyak lah, kita sekitar 5 kan produk itu waktu itu gitu, tapi dengan brand yang lain waktu itu saya mencoba gitu ya, alhamdulillah sih bisa untuk kayak semacam subsidi silang gitu. Jadi untuk istilahnya menguatkan si Dailypal ini, tetap ininya adalah wadahnya wadah Dailypal tapi dengan brand lain seperti Dailypal. Tentunya yang waktu itu kan kita juga pada saat masa pandemi itu berhadapan dengan bulan Ramadan. Jadi kita juga benar-benar melihat tuh, jadi yang namanya konsumen ataupun masyarakat benar-benar berubah total 180 derajat ya kehidupan mereka yang namanya stay at home. Oh ternyata mereka udah nggak perlu produk kuehnya, mereka justru banyak membuat kue di rumah. Makanya pada saat itu kita membuat selai. Terus juga ya alhamdulillah bulan selai juga lumayan. Terus juga pada saat bulan puasa juga kan, bulan puasa itu apa ya yang enak, oh memang sih cireng itu enak, tapi kita ada sentuhan lain yang tetap lokalnya ada gitu kan, comparative advantage-nya ada. Kita bikin campuran sambalnya adalah sambal nanas. Terus juga oh ternyata perlu juga nih dibikin dalam bentuk botolannya, kita juga ada sambal nanasnya tapi dengan brand yang lainnya, karena di sini kan ranahnya ranah masakan, sementara kalau dari ranahnya ranah bakery, bakery olahan nanas. Terus juga oh iya ya, kalau Ramadan tuh apalagi istilahnya Idul Fitri biasanya orang enak itu yang segar-segar nih saat buka puasa gitu kan, hubungannya dengan buah sirup. Kita bikin sirup nanas yang asli tanpa perisa buatan dan juga tanpa pengawet. Terus juga kesini oh iya ini juga saya juga mempelajari tentang bintang, ternyata jahe merah juga bagus dan ternyata suppliernya ternyata di Subang juga banyak petani jahe merah. Jadi saya juga kolaborasi dengan mereka dan mereka memiliki pelatihan dan tersedia juga dalam diabetes ya, yang gula diabetes dan juga gula yang memang tanpa diabetes juga ada.
Jadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, selain ini juga sih tentunya ini juga bagus banget. Jadi kalau misalnya kita meminum nanas, misalkan 1 botol sehari, dan juga jus nanasnya ya dengan ini 1 kali sehari itu sudah bagus banget sebenarnya untuk menambah imunitas tubuh secara alami. Yang ngebedain itu DNA-nya, setiap orang itu berbeda, Allah sudah seperti itu. Nah kita dalam membangun bisnis itu harus punya DNA bisnis juga gitu. Jangan sampai kita it's okay misalkan nge-follow gitu, itu sebagai benchmark kita gitu ya, sebagai tolak ukur, tapi kita nggak bisa plek 100% mengikuti dia. Itu istilahnya itu kita akan kehilangan warna natural kita itu, identitas kita itu sama orang itu apa sih gitu. Orang tuh jadi ambigu, tidak bisa memaknai, tidak bisa ini sebenarnya arah bisnis kemana. Misalkan sekarang lagi tren bikin apa, kita bikin itu. Sekarang apa, jadi palu gada lah, apa yang lu mau gua ada. Iya memang sih kalau secara cuan kalau kata orang ini kalau secara profit itu memang yang penting jualan, selling gitu kan, nominal dapat oke gitu kan. Tapi kalau saya sih di sini ya selling ingin, tapi branding juga tetap gitu. Jadi orang itu pada saat inget Deliveroo ada yang dia ingat click on-nya itu apa sih yang dia ingat sama customer tentang Deliveroo, apalagi yang loyal gitu. Nah, jadi seperti itu nah, kalau Teteh sih inginnya gitu. Jadi tetap branding harus di apa ya, isinya kita betul-betul kemas juga sebaik mungkin gitu kan. Jangan sampai kita melenceng dari koridor bisnis gitu yang memang kita tekuni. Ya intinya original aja.